Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobor ini, channel ngobrol horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Di sini masih ada Bro Ayung, masih dengan lepas topinya. Dan ya Bro Ayung di sini mau berbagi cerita. Oh ya, selamat datang juga buat kawan-kawan yang baru mampir ya, baru mampir. Selamat datang. Jangan lupa juga mampir-mampir ke channelnya Bro Ayung dan kawan-kawan. Nama channelnya tuh Nilas Luhur. Iya. Ini gue promoin bayar ntar ya. Alhamdulillah nanti insya Allah. Iya. Oke, itu aja kali dari gue pembukaannya biar nggak terlalu lama. Waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah kapanpun dimanapun saatnya. Baik. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Juga semua ubi rampai yang ada di atas meja ini, Bi. Iya. Walaupun sebagian juga bawa sendiri juga. Makin hari ini ya kayaknya makin sepi. kosong. Iya. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya? Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Jumpa lagi sama kami di Ngobor, cerita horor yang Gak horor-horor banget, tapi niatnya pengennya horor ya, Bu. Niatnya pengen horor, tapi nggak tahu ntar jadinya ya begitu. Ya semoga bisa menghibur aja. Intinya aja. Tujuannya itu tetap menghibur kawan-kawan semua di rumah. Ini kali kedua di hari ini aku ngetek dan lagi-lagi karena emang harinya yang sama aku nggak bawa topi. Iya, udah makan mie tapi kan. Tapi udah makan. Harusnya udah terlupakan gitu. Terlupakan ya, Bi. Iya baik. Ada kerudung lu. Kerudung jilbaban gitu. Dari Bro Kirno ya kemarin ya. Baik, ini adalah sebuah kisah dari namanya Mas siapa ya, Bi? Yang bagusan, Bi? Mas Sipur. Terserah. Ya wis Sipur, Mas Purnomo ya. Mas Purnomo panggilannya Mas Pur begitu. Dia itu kisah terjadi udah lama, sekitar mau 14-an tahun yang silam. Gue kok tiba-tiba jadi inget salah satu teman SMP namanya Pur. Orang Purwanto kalau nggak salah namanya. Anak ini tetangga desa lu, Pecangakan gitu. sini. Ya kalau Pur itu nggak Purwono, Purwanto, ya itu aja Bi biasanya. Nggak tahu di mana dia, punya semenjak SMP itu udah. Dia udah beranak pinak Pernah. mungkin. Gue diajarin gitar sama dia dulu. Oh gitu. Berarti master itu ya. Suhu. Ya udah, ini Purwono apa Purwanto tadi. Purwanto itu adalah seorang pemuda desa sama kayak aku dulu, tapi beda usia. Sekarang berarti lu udah kota ya? Iya, kayak aku dulu gitu. Itu kan berarti sekarang udah ngotani gitu begitu, ya. Aku sering main ke sini kan kota. Udah di Bekasi aja. Iya juga ya. Udah kenal lu gue gitu kan. Enggak, dia pemuda desa sama kayak aku. Makanya tak ini, tak ralat gitu ya. Sama kayak aku, cuman kita beda usia, Bi. Beda usia paut sekitar 10 tahunan. Tuan siapa? 10 tahunan, 5 tahunan begitu. Tuan aku dong. Aku kan barengnya Asom yang ada di Aspan itu. Oh, itu barengnya itu. Iya. Pas nanem lu ceprot gitu. Tua banget itu tuh. ya. Nah itu beda 5 tahun sama dia, sama Purwanto tadi. Cuman karena memang kalau aku kan bukan kita lagi ceritanya so banget juga enggak ya. Tapi aku main sama siapa aja. Yang penting anak kecil juga banyak pelajaran jadi anak kecil ya kan. Kita yang ke lebih tua main, ke aki-aki main, sama anak-anak muda juga aku tetap nimbrung. Apalagi kayak kalau yang sepantaran itu nggak ada, ya udah siapa lagi, pemuda-pemuda juga enak. Kan gampang diperintah, Bi. Pocong genderuwo kuntilanak aja lu temenin ya? Iya, kadang-kadang enggak juga. Nah ini Purwono itu Purwanto itu Purnomo. Udah Mas Pur aja. Mas Pur itu usianya kala itu masih sekitar 20-an tahun, Bi. 20-an tahun malah berarti kurang. Berarti lu 25 ya? Waktu itu 25. Lu kan bilangnya beda 5 tahun. Masih unyu-unyu, ini enggak terlalu lebar. Pokoknya kalau lu nyebutin angka itu gue inget. Ya baik. Nah itu dia sekitar umuran segitu. Tapi pendidikannya nggak sampai SMA. Waktu itu dia cuma tamatan SMP, lalu kadang terjun ke sawah, bantu-bantu orang tua, bantu-bantu bapak ibunya yang memang dia ngebon bawang istilahnya di sini begitu. Jadi nanamnya bawang,
padahal di sawah tapi ngomongin ngebon bawang. Kan susah ya, harusnya di kebun. Iya, nyawah bawang harusnya. Nyawa bawang. Nah itu, tapi karena dia pengen spekulasi, ikut-ikut temen yang lain, cari perolehan baru, pengalaman baru, dia sering juga kadang ke Jakarta. Entah itu jadi asisten warung atau ya kerjaan lain yang ada di sana lah begitu. Nah satu ketika memang dia pas pulang kampung tadi itu ketemu sama seseorang yang akhirnya jadi harimnya dia, jadi ceweknya dia begitu. Lu tahu nggak kenapa dia cuman sampai SMP doang? Kenapa memang? Dia bosan sekolah, Bu. Katanya, pelajarannya garing gitu. Gue udah tahu semua kayak gini. Bisa jadi. Bahkan sampai SMA aja, sampai sarjana gue juga udah tahu. Ingat kakak kelas kita di SMA dulu yang nggak pernah berangkat sama sekali, tapi dia nilainya 10 semua gitu. Oh, si Om Dario ya? Iya, itu kan ngapain sekolah gitu, udah tahu semua. Matematika 10 ya dia ya. Nah itu ada yang orang semacam Enggak, matematika itu sengaja disalahin dia iya, biar nggak dapat 96 begitu buat pantas-pantas. biar nggak 10. Ini Mas Pur bukan yang semacam itu, tadi karena keadaan mungkin. Aku juga tahu persis karena memang tetangga begitu ya dulu itu ke Jakarta, terus nanti pulang itu ketemu sama perempuan, sama gadis ya perempuan, jadi ceweknya dia. Tadi awal-awalnya sih nggak terus terang, tapi kok sering keluar nih anak. Tadinya sering nongkrong, walaupun muda sering ikut ke rombonganku gitu loh. Entah cuman diperintah-perintah beliin rokok, beliin apa, tapi anak baik dan ganteng juga gitu. Nah ini tahu-tahu pacaran sama seorang pemudi, malah kok packaging, pacarannya packaging, dapatnya anak kuliahan, masuk daerah sini Bi, kampung ini kesonoan. Itu jadi dapat cewek itu anak tunggal, orang tuanya yang cowok udah meninggal, cuman sama ibunya jualan sayur, begitu ya. Dia baik banget, orang tuanya baik, aku pernah diajak main ke sana. Kalau orang sini katanya orang sana itu wartegan semua, padahal nggak semua. Itu ekspektasi ke depannya anakku bakal jadi bos warteg dan lain-lain, padahal nggak semuanya orang sono warteg. Begitu. Ini aku nggak mau ceritain yang itunya. Tadi latarnya Mas Pur itu ya. Nah pada saat itu aku itu main ke sana dekat-dekat kejadian begitu, karena aku kan dari dulu pindah-pindah. Ini apa cerita horor atau bukan nih kali ini? Muka-muka horor. Horor ya, iya. Niatnya horor. Niatnya horor. Pada waktu itu kan aku cerita di masa-masa itu aku sering-sering pindah rumah, terus akhirnya ngontrak. Rumah lu banyak sih soalnya. Iya. Jejak peninggalannya banyak. Rumahnya banyak. Jadi aku ngontrak di daerah sini, Lemah Dhuwur lah ya. Lu bilangnya ngontrak padahal gue tahu itu rumah lu sendiri, asik. Cekin sama-sama Bi. Aduh, enggak ngontrak. Nah itu saling mengerenkan sesama teman kan. Iya, nggak apa-apa. Bagus ya, Jualan kita ya. Iya. Nah itu aku di sana terus dapat telepon dari Mas Pur tadi. Aku juga nggak tahu, padahal dulu itu zaman-zaman waktu aku ngobrol kayak tadi sering bareng sama dia itu lebih dulu lagi Bi. Ini kan agak kemarian. Aku udah nggak ketemu sama dia udah lama banget, bahkan mukanya kayak apa sekarang, tumbuh jadi pemuda yang kayak apa nggak ngerti. Tahu-tahu dapat telepon, halo, assalamualaikum Mas. Ini pakai Nokia yang itu, main kesini itu pakai yang semua HP-nya bagus, aku yang jadul sendiri. Tak angkat, halo ini siapa? Tak kira telepon yang mau itulah gendam apa-apa itu ya, jebakan-jebakan begitu. Ini siapa? Agak keras begitu. Mas, masa lupa sama aku Pur loh. Wah Pur siapa? Pur tuh banyak banget, ada Pur ayam, Pur apa, aku bilang ini. Enggak, Pur lele, Pur lele juga, aku tetanggamu gitu. Oh, coba ada kata keluhnya enggak? Akhirnya dia nyebutin nama mbahku. Oh iya benar, kalau mungkin piye ada perlu apa? Kok tumben-tumbenan? Karena udah lama banget, long time musik kan. Akhirnya dia ngomong, Mas aku butuh bantuan Mas. Lama nggak ngubungin, butuh bantuan. Nah butuh bantuan apa? Ini ceritanya aku berdua sama tetangganya dia lagi, aku juga kenal. Itu dari Jakarta, katanya ada masalah, entah kena palak atau apa Bi, tapi dia udah pesan tiket kereta. Jadi dia punya cuma punya ngandelin tiket kereta itu aja, udah naik kereta tapi nggak punya duit, nggak punya ongkos buat dari terminal atau di stasiun pulang ke rumah, ke kampungnya itu nggak punya. Dan akhirnya dia ngomong, Mas jenengan ada kendaraan begitu? Iya
ada, tolong jemput saya Mas, bisa enggak? Aku di sini lapar, haus. Kamu di mana? Aku di kereta, bentar lagi nyampe. Tolong kalau bisa aku dijemput. Nanti urusannya di rumah kalau udah sampai rumah. Oh nggak usah kayak gitu. Kamu nanti di mana? Di stasiun. Tak jemput pakai Vespa ke sana. Pas nyampe sono, nelpon lagi. Ini kok udah kedatangannya ada kereta dari Jakarta sana gitu ya, ekonomi. Itu nggak ada juga. Akhirnya tak telepon, kamu itu nyampe mana sebenarnya? Ternyata sebentar lagi nyampe stasiun Cirebon, Bi. Kan di sininya waduh gue yang ngomong, iya Mas, mau lu ngomong lupa, maksudnya aku nanti kalau udah sampai Tegal dijemput. Nah ngomong bentar laginya itu stasiun Cirebon. Dikiranya sampai stasiun Tegal. Balik lagi lah diriku, ditelepon lagi, ini nyampe mana? Brebes, jangan-jangan aku bilang begitu. Enggak Mas, ini aku udah ada di stasiun Tegal. Aku nungguin dia nyampe dulu. Akhirnya aku kesana pakai Vespa Tempo dulu, kan aku nggak pakai jok belakang, cuman pakai bodi doang gitu. Lah wis bawa ke anak satu nongkrong di situ, yang penting ada kendaraan begitu. Terus nyampe sana, tahu-taunya berdua sama kawannya, dongkol lagi. Ya kayak tahu-taunya berdua. Kok nggak ngomong berdua? Lupa Mas. Katanya nggak ngomong berdua, lupa. Lupa mulu ya. Iya lupa, masa ditongkrongin di depan, kalau Vespa kan remnya di sini, ya kan susah. Akhirnya ditumpuk di belakang. Nah pertanyaannya, kalian itu udah makan apa belum? Pada gede-gede ini lapar banget. Ya udah mampir ke pecel lele. Mampir ke pecel malam lele. waktu itu. Malam. Makan di depan sini batalion apa ya, Kodim di situ seberangnya, makan tak anterin nyampe ke rumah. Makasih banget mereka kan. Nah udah gitu seminggu aku nggak dapat kabar dari Pur tadi sama kawannya. Seminggu berikutnya aku sering ditelepon per 2 hari sekali selama seminggu. Itu dia selalu nelpon sama aku ngomong minta maaf. Selalu mohon maaf Mas, aku udah ngerepotin jenengan, udah banyak ngerepotin jenengan, sering nulungin aku sering minta tolong sama jenengan, keluarga juga sering minta tolong begitu. Loh kamu minta maaf itu ada apa? Ngapain? Ini bukan lebaran, bukan apa. Itu sampai berkali-kali. Dan jatuh ada hari besar, apa ya, perayaan apa, tapi bukan lebaran kayaknya. Aku sama keluarga datang ke kampungku sana gitu. Karena tadi bilang kontrak ya. Ke sana itu dia itu lagi mangku bocah kecil, bayi di bangku begini. Dia itu Pur itu sosok yang rame, yang humble, yang rame. Kalau ketemu orang itu bener-bener berapian. Di sono mukanya pucat tapi ganteng banget, diem aja Aku ketemu depannya, bener-bener lewat mau ke rumahnya dia sendiri. Dia duduk di bis-bisan bangku yang ada serem-seremnya kemarin itu, bapak-bapak tua. Itu duduk di situ dia. Itu nggak ngomong Mas, ada adikku juga. Itu nggak ngomong Mbak, nggak ngomong apa. Nah adikku kan punya penglihatan juga kan. Dia bilang. Ya punya penglihatan lah orang. Iya penglihatan sesuatu begitu. Dia bilang Mas ada yang aneh gitu. Pur ada yang aneh. Ngapain lu ngomong kayak gitu nangis? Dia bilang gitu kan sama adikku. Ngapain lu ngomong kayak gitu tapi nangis? Kayak nggak ngerti aja. Ya udah jangan dibahas, emang aneh begitu. Jadi dulu dia kalau ada orang sakit parah, adikku nggak seneng nengokin, bukan karena nggak iba, nggak sayang begitu. Soalnya kalau nengokin ke sana, terus jatuhnya dia mau nggak ada. Ini ke parkiran yang sakit itu sukmanya apa itu ngikut. Makasih ya Dek udah nengokin gini. Itu mau nggak ada begitu. Tapi orang kan nggak bisa nebak jamnya seberapa kapan begitu. Itu urusan Gusti Allah. Itu sama kejadiannya sama tadi si Pur. Masih sempat malamnya nelpon lagi minta maaf. Tahu-taunya sekitar jam 10 ada telepon, dia katanya tabrakan masih daerah sekitar sini ke sana barat. Itu meninggal, Itu meninggal. Sorry, kapannya berarti itu? Malamnya. Oh malamnya. Sorenya ketemu sama lu itu? Iya ketemu itu, dan malamnya ada tabrakan meninggal. Jadi ada kisah dia menjalin cinta sama tadi ceweknya ya tentu. Welcome banget orang tuanya, bahkan dia juga ngaku seadanya kalau aku anaknya orang tani, aku anak orang biasa, dan pernah juga ceweknya diajak ke rumah orang tuanya seperti ini, dan ada niat kalau misalnya aku mau giat ke Jakarta, mau nabung cari duit, dan nanti si cewek juga mau nyelesain pendidikannya di sekolah teknik sini.
jadi mahasiswi di sana ya Bi, nanti kalau selesai mau nikah, mau hubungannya mau serius begitu. Dan malam itu menurut orang anak-anak yang di sana bareng sama tadi sama si Pur, malam itu ada hajatan ada pernikahan, dan di situ ada nanggap acara apa ya, dangdutan gedean lah seperti itu, rame, kawan-kawan pada kumpul termasuk si Pur tadi. Nah rencananya besok hari dia mau ketemuan sama si ceweknya tadi Bi, ketemuan sama ceweknya sebelum dia berangkat kuliah, mau poyanan karena mau berangkat ke Jakarta begitu. Nah karena besoknya mau berangkat, malam ini aku harus ke rumahnya cewekku itu. Dia nggak ada kendaraan Bi, pinjam sama temennya nggak ngizinin kalau sendiri. Ini kita habis capek, habis ikut nonton ini itu wirawiri dari pagi, jalan-jalan namanya pemuda begitu lagi ngumpul kan ya. Mendingan kamu kalau minjem kendaraanku, motorku, mendingan tak anterin begitu ya. Enggak, aku maunya sendirian nanti, soalnya kalau boleh tak pinjem sini kendaraannya, aku sononya nanti mau boncengan sama cewekku begitu. Nah itu akhirnya kalau kawan-kawan itu nggak tega ngelosin karena kayaknya capek gitu. Terus sisi lainnya juga penasaran, ada sih yang belum lihat ceweknya kayak apa sih sebenarnya, itu buntutin Bi. Dari jarak berapa meter, karena kebun-kebun begitu kan nggak terlalu lampunya dimatiin. Katanya ada yang aneh, dekat rumahku itu kan ada pohon asem yang kamu lewat itu. Ada pohon asem gede. Itu dia itu nyetater motor di situ. Mereka semua itu ngeliat ada perempuan pakai jilbab. Pakai jilbab, katanya jilbabnya merah, bajunya merah, itu duduk ngikut sama dia Bi. Jalan waktu malam itu sebelum dia nabrak meninggal begitu. Kalau anak-anak bingung, ini orang katanya mau, kan ngomongnya di tempat tadi ada dangdutan ya, terus pinjam motor ke rumahnya teman, jauh juga bukan dari tempat rumahnya dia itu. Akhirnya dilosin motornya, penasaran mereka ngikutin. Itu di dekat aseman tadi dia berhenti dan ada yang bonceng perempuan, menurut pandangannya mereka karena semua. Iya merah-merah semua, pakai kerudung begitu merah, itu buntutin belakangnya terus nyampe jalan dari rumahku kan, belok ke kiri masuk pinggir kali lagi, nyampe jalan yang sepi banget itu. Nah di pertengahan sini sebelum perempatan yang gede tadi itu, di situ mereka kayak apa ya, kalau aku bilang sih gini Mas, kita jaraknya itu deket banget, itu hampir 4 meter 5 meter yang buntutin, tapi memang sengaja lampu motor nggak dinyalain, tapi sen nyala buat tanda siapa tahu dari seberang itu ada motor, karena jalannya nggak bagus begitu. Kita masih ngeliatin dia itu boncengin cewek, tapi yang diharapin ceweknya itu nengok ke sini kayak gitu, mau nyamperin cewek tapi boncengin cewek. Kalau dilihat bukan ibu-ibu, dari bodinya, posturnya itu packaging. Malah koyonya wong ayu bilang begitu. Ini orang sebenarnya mau kemana kok wani-waninya nggak terus terang pinjem motor begitu. Tahu-tahu itu pas di tempat yang kejadian dia mau tabrakan terus meninggal itu, jarak kayak ditarik ke belakang jauh begitu Bi. Jadi teman-teman itu ngerasa ini nggak ada si yang di depan itu, si Pur itu nggak ada, dan dia tadinya udah misalnya dekat lokasi itu ya, dia masih kayak di keluar kampung kayak gitu jadinya Bi. Kayak ditarik mundur begini mereka. Ya udah ngubur dia nggak kena. Itu tahu-tahu mereka itu nyari dikencengin lagi motornya, dari sana dia udah terkapar posisinya. Tapi mereka ngikutin dalam pandangannya mereka gitu, nyampe deket lokasi masih boncengan sama itu. Tapi kenyataannya pas nyampe deket itu lokasi tadi, mereka tuh nggak ngelihat si Pur sama boncengannya yang dibonceng ceweknya, tapi mereka justru masih ada di perbatasan kampung lah seperti itu. Malah kan jalannya zaman itu kan belum bagus, masih gelombang, dan kiri kanan di situ tebu semua Bi. Iya. Ada pom bensin kecil. Gue tahu daerah situ. Iya itu nabrak. Jalurnya Mangroin itu. Iya itu katanya itu, aduh di situ dia ngindarin lubang, tahu-taunya ngadu kepala sama motor. Ternyata lawannya masih saudaraan sama aku, anak sini. Dia lawannya sininya patah, kakinya patah, kalau dianya lewat meninggal begitu lebih.
Yang perempuan merahnya, bentar, lu mumpung lagi mau itu, ini aja dulu. Yang perempuan merahnya gimana bro? Ya hilang lah pasti ya. Jadi yang perempuan merah itu sebenarnya buat mereka jadi tanda tanya sampai sekarang gitu ya. Sampai tanda tanya itu sebenarnya yang diboncengin siapa, tapi kejadiannya seperti itu dan di situ di tahun-tahun itu sekarang agak berkurang, pasti di situ terus Bi. Alap-alap ya loh istilahnya. Alap-alap itu kadang nyamarnya itu Sering jadi terjadi kecelakaan itu sebutnya istilahnya alap-alap kalau. jadi kadang-kadang itu jalan aspal bener, yang lain bolong, tapi di tempat itu kelihatannya bolong. Kita menghindar, justru diaduk begitu. Nah, kejadiannya di situ. Pas kejadian di situ, teman-teman cerita kita buntutin ada yang bonceng. Kita wis katanya begitu langsung. Itu mah udah dijemput berarti sama dia begitu. Nah ini mungkin seremnya sih nggak terlalu ya Bi, tapi aku yang miris, aku langsung datang. Dapat kabar itu aku datang, itu mayat jenazahnya dia masih di rumah sakit. Terus akhirnya datang ke rumah. Rumah sakit deket sini dong. Iya deket sini, masih di sini loh rumah sakit ini, masih belum bagus, masih awal-awan, masih kecil begitu ya. Masih ada bong Cinanya. Benar, di rumah sakit itu. Terus mayit datang disambut tangisan semua keluarga. Itu rumahnya dia juga belum bagus waktu itu ya, masih rumah baru mental dari rumah tumpengnya orang tua gitu, keluarganya misah begitu. Itu yang dakdikduk ya, aku kok begini ya, ternyata dari kemarin aku nggak jumpa dia udah lama banget. Sekali jumpa dia minta tolong, kesononya nelpon minta maaf terus. Apa orang mau meninggal udah ngerasa duluan atau gimana ya, rasanya seperti itu. Terus ketemu adikku bareng, adikku bilang ngomong ini orang beda tapi langsung nangis kayak gitu Bi. Ternyata dia meninggal, benar-benar meninggal dan tragis, tabrakan seperti itu. Ada satu yang belum hadir waktu itu. Ini yang bikin semua itu ibaratnya orang meluapkan kesedihan. Dia juga anak baik, kawan-kawannya nangis semua, keluarga juga nangis pada saat mayit datang. Nyampe berapa menit ada yang sejam orang tuanya masih nangis. Itu masih dakdikduk menunggu momen apa ceweknya datang. Itu ada di depan rumah, ada jembatan yang kemarin waktu itu live di sana. Nilas Luhur, aku nyantar ada jembatan kan di dekatnya Asem. Oh, iya. Itu rumahnya nyebrang ke jembatan yang di sono tadi. tuh suka buat ini beol anak-anak kecil Iya, gitu ya jembatan. itu di depannya ada kapal selam Bi. Depannya kapal selam itu rumah mbahnya. Itu di belakangnya lagi rumahnya dia. Jadi orang-orang, anak-anak yang lain, teman-teman juga sekalian reunian ya, ada yang meninggal, dia anak baik. Bahkan dari jauh-jauh, kecuali di Jakarta kan nggak nyampe gitu, terlalu lama pulang. Kita semua nongkrong, ngumpul sambil ngudut, tapi kita ngeliatnya ke jembatan, nungguin ceweknya datang, kayak apa gitu rasanya gitu. Waktu itu kan kita melo banget, gimana enggak, tiap hari nontonnya India yang 3 jam, 4 jam itu Bibi. Yang nyewa di depan BP. Iya, nyewa depan BP sini, makanya nanti kejadiannya kayak apa. Jadi udah mulai kita semua berselancar sama pikiran masing-masing, nanti bakalan begini, bakalan begitu, gitu, Bi. Tapi ternyata ya memang nggak meleset dari itu. Tegar, Bi. Ceweknya itu tegar, dia datang sama orang tuanya, udah ibu-ibu, udah tua. Ibu-ibu ya tua, tapi golongannya udah tua banget begitu ya. Jadi ya udah rentak. Udah rentak. Itu masih bisa pakai motor sendiri, bukan metik zaman itu. Itu jalan nyebrang jembatan. Yang nyetir ibunya? Anaknya. Oh, anaknya. Dia udah denger ininya meninggal dari kawannya lagi. Jadi kawannya Pur nelpon ke kawannya cewek tadi. Nah kawannya cewek tadi nyamperin. Otomatis kan dia udah tahu. Itu bener-bener kalau ada kayak musiknya, aku langsung ke bawah semua itu. Dia belum tumpah, Bi. Belum tumpah tangisan, belum apa. Jalan dari seberang kali itu ya, naik ke jembatan, semua itu diam semua, nggak ada yang ngomong. Jadi ngeliatin si cewek tadi, kayaknya jalan lama banget, ini dramatisasi begini, tapi nyatanya perasaannya begitu. Ini rasanya kayak apa? Jadi film apa aja itu ya di India itu, ini kok bisa gitu? Dia tegar datang ke situ, nggak berangkat kuliah, datang ke situ sama ibunya, masih sempet salaman sama
ini apa orang-orang yang nyiapin Itu berarti buat mandi. siang atau malam? Siang, Siang ya? udah siang. Kecelakaannya kan malam ya? Iya, udah siang ya. Ya pagi sih, pagi jam 9-an begitu ya. Dari jembatan tadi sampai ke rumah itu sekitar 25 meter. Banyak orang, bapak-bapak, ibu-ibu banyakan di dalam, pemuda-pemuda pada ngeliat begitu. Ceweknya kayak gitu. Itu ceweknya. Melausi ya. Itu pas dia baru datang. Ketika dia melompat ke tadi Jembatan. ke jembatan, dia lewat ke jembatan, praktis nggak ada yang ngomong sama sekali, Bi. Itu cuma ngeliatin kayak nungguin mau gimana gitu kan ya. Itu ternyata di luar perkiraan kita, tegar, Bi, dia nyalamin orang satu persatu. Itu sampai masuk, itu ibunya nahan tangis sekuat-kuatnya, ibunya yang meninggal, bapaknya, saudaranya, tapi air mata udah pada jatuh semua. Aku termasuk dihitung kayak keluarga sih, Bi, di situ. Di dalam juga ngelihat semata-mata, nggak nangis, Bi. Hebat banget si cewek tadi, nggak nangis. Dia duduk bersimpuh di depan balai-balai yang buat naruh si mayat tadi, jenazah tadi. Dibuka, Bi, penutup kepalanya kan udah ditutupin pakai jarit gitu. Udah dimandiin semuanya berarti? Udah dimandiin, udah ada kapasnya juga. Aku di situ udah ngalir, air mata aku udah ngalir. Yakin gimana rasanya. Ini tinggal 1 kali pemberangkatan ke Jakarta. Terus niatnya mau ngelamar, nggak usah pakai rame-rame nikah begitu, Bi. Tapi yang niatnya, yang ditungguin cowoknya malam ini mau datang, justru pulang buat selamanya. Begitu hari ini aku ketemu sama cowokku dalam keadaan membujur begitu. Itu dibuka masih tegar begitu. Dia pakai hijab juga. Dibuka begini nyampe aku geser pengen ngelihat reaksinya kayak apa yang lebih jelas. Kalau sekarang ada kamera, orang sekarang kan saya, Bi. Ada musiknya nggak, Bro? Nggak ada musik, Bi. Enggak di otak lu gitu waktu Ada. itu? Kalau di musikku, musik selalu mengalun, Piano Bi. gitu Iya. ya, lentang. Pianonya Bung Roma. Enggak. Iya, enggak. Terus. Iya, ini udah mau dramatis juga. Nah, ini dibuka pelan-pelan begitu, nyampe ditatep, mukanya benar-benar kelihatan semua. Dia cuman sedeku pakai dengkul begini ya, Bi. Ngeliatin wajah cowoknya, gitu senyum, Bi. Itu senyum. Yang pertama itu senyum. Mas, aku datang, Mas. Dia bilang begitu. Aku datang. Kamu pulang sekarang, Mas. Dia bilang gitu. Kamu pulang sekarang, gak nungguin aku, Mas. Itu kalau aku bisa ngomong gitu ya, waktu itu aku bisa ngomong, jawab kek yang mayat gitu ya, Bi. Yang temanku tadi jawab kayak, itu tegar banget. Aturan kamu nungguin aku, Mas. Kamu aturan nungguin aku, kita bareng-bareng. Kalau mau jatuh bareng. Kayak gini, aku mau kemana lagi? Habis ini aku mau ngapain? Sekolahku, harapanku buat apa? Kata dia begitu. Itu baru tumpah tangisan itu. Lo butuh tisu nggak? Enggak. Lo mau nangis nggak? Enggak, itu keinget aja sedikit. Iya, asik. Itu tahu-tahu dia sambil ngomong, tapi bukan nadanya orang nangis, tapi air matanya bos. Belakang kiri kanan udah kayak regukur. Semuanya nangis semua. Ininya enggak, Bi. Enggak ada suara tangisan, cuman air mata des nyampe bos. Begitu diambilin tisu, diginiin. Keren banget, Bi. Aku baru melihat kejadian kayak gitu yang memang apa ya, cowoknya meninggal begitu ya, hubungan masih belum menikah. Itu, Mas, kenapa aku nggak diajak? Senyum-senyum, Bi, senyum-senyum. Tahu-taunya udah selesai ditutupin lagi. Itu dipeluk sama ibunya si cowok. Sabar, kamu yang sabar ya, sama yang ibunya nangis kayak gitu. Dia kan nggak nangis, cuma air matanya begini doang, Bi. Sama bapaknya, sama saudaranya. Keluar pintu, baru kayak gitu, Bi. Baru dia bisa nangis di luar pintu. Baru jatuh, pingsan. Dibawa masuk lagi, seperti itu, Bi. Nah, ini tadi sampai ke situ, apa ya, aku juga bisa ngeliat orang kehilangan seperti itu ya, apalagi itu baru belum menikah. Dan jatuhnya dia ngapel, misalnya datang ke cowok tadi juga, ke rumah cewek tadi juga enggak, kadang dia Jakarta, itu kan enggak sering, enggak intens ya. Itu segitunya, apalagi misalnya suami sama istri, bapak sama ibu kita kehilangan pasangan yang udah dari lama banget ya kan, sama-sama kita, rasanya seperti apa. Itu aja yang baru pacaran aja seperti itu, aku bayanginnya gimana seorang tua yang udah aki-aki banget terus ngelepas
istrinya itu bisa tenang, bisa apa seperti itu, Bi. Itu hari itu selesai dimakamin. Malamnya biasa, Bi. Kalau adikku kan sering nyambung masalah kayak tadi ya. Itu ketemu lagi, dia pas nginep di tempatku, adikku waktu itu ketemu sama beliau, sama Mas Pur tadi, itu entah siapanya begitu ya. Itu ngomong, manggilnya ke adikku Mbak. Mbak, maaf ya kemarin aku mungkin kelihatan sombong, tapi Mbak ngerti aku mau kayak gini kayak gitu. Mbak ngerti aku mau kayak gini. Tolong jangan mutus silaturahmi sama keluargaku, Mbak, kayak gitu. Jangan mutus silaturahmi sama keluargaku. Nanti ibu temenin ya, begitu ngomong kayak gitu sama adikku. Tapi waktunya malam habis isya, berarti di sananya lagi mau 3 hari, Bi. 3 hari seperti itu. Dia datang, aku pakainya seperti apa? Pakainya biasa putih aja begitu. Tapi ya agak kalau malam ya lebih kontras begitu aja. Soalnya pas dia itu sebenarnya adikku nggak mau cerita, tapi pas dia keluar masuk ke rumah, dia kan di depan waktu itu masih di depan karena nungguin tukang mie ayam nggak lewat gitu ya. Tahu-tahu kok masuk nangis. Kamu ngapain nangis? Enggak apa-apa. Udah cerita akhirnya dia cerita tadi ngeliat si Pur gitu. Pur datang, dia katanya pamit, ngomong, ya Mas, kamu tolong Mas, kamu juga dekat, berarti ya paling enggak sampai 40 hari 7 hari kita sering ke sana, kita bantuin sebisanya, kita kirim doa seperti itu. Dia orang baik gitu, tapi emang harus tragis. Akhirnya aku ada yang nyelidik kan, sebenarnya ada campur tangan nggak gituin, yang astral begitu ada. Memang di situ tempatnya. Tapi kalau kita ngomongin begini, dia di sana lagi tapa begitu, dia terusik. Udah emang jalan meninggalnya seorang itu macam-macam. Dan termasuk dia yang seperti itu, tapi moga-moga sih nggak ada kaitannya sama yang macam-macam, dapat diterima. Amin. Iya, seperti itu, dia orang baik, kita tahu semua begitu. Itu 7 harinya baru datang ke aku gitu, sama terima kasih katanya seperti itu. Tapi sampai saat ini juga semua pengalaman tadi nggak pernah tak ngomongin ke keluarga. Baru di sini ya. Baru di sini. Di Ngobor ya. Udah lama sekali, dan ini mengenang dia berikutnya adik tapi anak baik sekali seperti itu. Dan orang yang tadi Mas Pur tadi termasuk seseorang yang memang dia dapat umurnya pendek, tapi selama hidupnya itu ngalamin peristiwa mistik terus, dan seringkali kesurupan seperti itu. Nanti mungkin di lain kesempatan aku akan coba bawain kisahnya dia saat ketemu gitu. Boleh. Itu aja, Bi. Oke, terima kasih Bro Ayung. Tadi ada hal yang menarik sih, saat ya itu tadi pacaran gitu ya, jarang ketemu, tapi masih ada kesedihan yang seperti itu. Sebenarnya gini, masalahnya itu bukan ketemu nggak ketemu, tapi lebih ke, kalau menurut gue ya, itu lebih kalau orang udah ngobrol gitu ya, komunikasi kakak adik, orang tua sama anak, pasangan kayak gitu ya, itu kan biasanya ada tanpa disadari ya, mereka tuh punya cita-cita, Bro. Kayak contoh misal anak ke orang tua, biasanya anak itu lebih cenderung, aku pengen menjadi sesuatu buat ngebanggain orang tuaku, pengen ngasih sesuatu. Tapi saat tiba-tiba orang tuanya diambil, di situ cita-citaku masih panjang yang pengen aku kasih ke orang tuaku. Sama kayak gitu, pasangan gitu, sedihnya tuh karena mereka tuh udah punya cita-cita ke depan yang nggak mungkin ini udah habis gitu aja. Secara status gitu ya, kita nggak ngomongin yang gimana. Antara tadi Pur sama ceweknya itu begini, Bi. Bukan masalah itunya. Enggak, maksudnya aku lihat di situnya begitu ya. Mau gitu loh menerima cowoknya apa adanya, dan dia tahu sering ke sawah ini begini, sementara dia sosok yang pendidikannya tinggi, menerima seperti itu. Kita yang jadi teman, jadi saudara gitu aja udah bangga banget kok di era sekarang gitu ya, masih ada yang seperti itu gitu loh. Tahu-taunya harus diputus sama
ajal seperti itu. Tapi pendapatmu memang benar memang seperti itu, Bi. Lebih ke itu sih, cita-cita, sesuatu yang pengen dikerjain bareng, sesuatu yang pengen ditunjukkan satu sama lain itu tadi, kasih sayang itu tadi. Berarti artinya kalau misalnya tadi aku ngomong yang udah nini aki-aki terus nininya meninggal, dia bisa setenang itu, mungkin Karena cita-citanya cita-citanya udah selesai, cita-citanya udah selesai. Oke. Jadi dia meninggal pun nggak apa-apa. Sekarang yang dipikirin kapan aku bisa nyusul dia. bener. Ke situ, lebih ke Biasanya situ. juga nggak lama nyusul. Kayak gitu. Tapi beda kalau yang misal masih muda-muda yang punya cita-citanya masih panjang. Aku mau begini. Tapi saat itu diputus, keinget yang dulu-dulu, apalagi inget salah-salahnya itu kan. bener. Udah gitu, ada sesuatu yang pengen aku persembahkan tapi itu nggak mungkin gitu, udah nggak mungkin lagi. Ya udah gitu aja. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih buat Bro Ayung atas cerita yang sangat mengindia sekali ini ya. Ya, sangat tragis, sangat menyedihkan gitu, dan pastinya banyak nilai yang tersimpan di cerita inilah. Dan siapapun itu Mas Pur, karena nama udah disamarkan ya. Semoga yang terbaik. Semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya gitu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Dan ya tentu aja semoga kita diberikan kesempatan lebih panjang, artinya diberikan umur yang lebih panjang untuk bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.